Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan ngebahas Gaming OS, dan perkenalkan ini adalah Xdroid Chef Edition. Xdroid versi Rev 1.1 ini menggunakan base Android 11 dan kernel yang digunakan yaitu 4.4.274 Darkona, di mana kernel ini berjalan cukup bagus di OS ini guys. Oh ya, buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan ragu-ragu langsung aja klik tombol subscribe di channel ini. Oke, pertama kita ngebahas bagian display interface. Untuk home screen layout, quick setting, dan recent apps, ini sih masih sama aja dengan kebanyakan OS dari AOSP. Saat kita masuk ke setting, ini akan terasa beda banget di Chef Edition. Chef Edition menurut saya lebih simple, tidak banyak menu yang tersedia, dan kelihatan clean aja guys. Oh ya, untuk fitur kustomisasi juga tidak ada di sini guys. Di sini cuma tersedia setelan gaya yang sekedar bisa mengganti font, icon, warna aksen, dan bentuk icon aplikasi. Memang OS yang menggunakan base Chef itu difokuskan ke bagian performa dan bukan untuk kustomisasi. Kalau untuk kustomisasi kita bisa memilih yang base AOSP aja guys, atau bisa pakai yang MIUI punya. Oke, langsung aja di sini kita lihat di bagian performa. Beberapa hari saya memakai OS ini sebagai daily driver, saya cukup puas dengan performanya. Multitasking enteng, kemudian buat game juga masih ringan, namun masih ada bug yang nanti akan kita bahas di belakang. Oke, untuk hasil tes performa, pertama kita tes dengan menggunakan Geekbench 5. OS ini mendapatkan 277 untuk single core dan 1156 untuk multicore-nya. Kemudian kita tes dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini dapat skor yang cukup tinggi, yaitu di 478.800. Lanjut kita tes dengan menggunakan CPU throttling dan ini hasilnya. Bisa kita lihat di bagian grafiknya ini cukup stabil namun tidak cukup tinggi guys, dan dia cenderung performanya itu rendah. Untuk hasil performa maksimal ada di 109,354 GHz, rata-ratanya ada di 93,388 GHz, dan minimalnya itu ada di 85,077 GHz. Cukup jelek untuk performanya. Oke, untuk gaming di sini pertama kita mainkan PUBG Mobile, dan untuk settingan grafik sendiri kita mendapatkan ada di SD dan juga High FPS. Atau kita juga bisa bermain di smooth dengan High FPS juga. Selama permainan sih, game ini masih berjalan cukup lancar dan saya jarang sekali menemui adanya frame drop ataupun nge-lag yang sangat parah sekali. Game ini masih berjalan cukup oke di OS ini. Lanjut kita tes untuk bermain game yang berat lagi, yaitu Genshin Impact. Untuk game Genshin Impact ini memang masih bisa berjalan ya guys. Namun di sini masih disertai dengan beberapa nge-lag. Oh ya, di sini saya sudah men-setting untuk grafiknya itu yang paling rendah, yaitu ada di lowest. Saat kita bertemu dengan musuh, ini masih dapat menyerang, tidak ada frame drop yang cukup parah, ataupun kita tidak pernah menemukan adanya force close di game ini. Oh ya, untuk performa baterai di OS ini saya cukup puas. Pemakaian ringan masih dapat bertahan hingga seharian penuh. Lanjut kita masuk di bagian performa audio speaker. Sayangnya di OS ini untuk performa audio speakernya itu cukup kecil. Jadi kita harus memainkan di volume yang paling atas agar mendapatkan suara yang optimal. Dan untuk penggunaan memori ini cukup bagus banget, yaitu OS ini cuma memakan 8,6 GB aja. Next, untuk bug sendiri, beberapa hari saya pakai OS ini sebagai daily driver, saya mengalami 2 kali SOD. Yap, sleep of death. Jadi tiba-tiba HP saya itu mati aja guys. Jadi saya harus menekan power hingga beberapa detik, maka HP-nya akan menyala lagi. Dan bug yang kedua yaitu di bagian kamera depan. Di HP saya tiba-tiba untuk kamera depannya itu mati dan saya tidak dapat mengaksesnya sama sekali. Baik itu dengan menggunakan aplikasi kamera ataupun memakai aplikasi dari WhatsApp dan Instagram. Namun setelah saya restart, untuk kamera depannya itu bisa menyala dengan normal lagi. Dan untuk bug yang ketiga yang saya rasakan yaitu untuk performa pengecasannya yang cukup lambat. Tidak seperti di OS-OS lain yang saya coba guys. Oke, untuk kesimpulan, walaupun OS ini Chef Edition yang memang difokuskan di bagian segi performa, namun Xdroid Chef Edition ini performanya masih kurang untuk kita pakai gaming. Oke, lanjut untuk penginstalan. Di sini kita masuk di recovery dan di sini kita pilih di web, kemudian kita pilih Dalvik Judge Data System dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses web datanya. Setelah selesai, di sini kita masuk ke file dan kita pilih untuk file OS-nya.
Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Dan setelah proses penginstalan selesai, di sini kita bisa langsung pilih reboot system. Dan kita tunggu hingga masuk ke OS kita, guys. Oke, itu untuk review dari Xdroid Chef Edition kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.